Lea, Kuyang, Popok, atau tidak ketiganya? Anda pasti tercengang. Penasaran? Video yang baru saja kami sajikan adalah video tentang sebuah legenda atau kepercayaan dari tanah Minangkabau. Ya, Palasik. Bukan setan, bukan Suanggi. Ini merupakan sebuah misteri dari tanah Bukit Tinggi. Meresahkan, membingungkan, dan sulit untuk dipecahkan. Bagaikan teka-teki, dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Palasik hanyalah mitos untuk menakut-nakuti dan mengedukasi, dan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Palasik adalah realita yang sudah ada sejak dulu kala sampai saat ini. Untuk menjawab semua keresahan itu, maka berikut kami sajikan Palasik. Liputannya untuk Anda. Palasik. Bagi orang Minangkabau, Palasik bukan lagi sesuatu yang asing. Namun mungkin bagi orang di luar Minangkabau, Palasik masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Palasik merupakan sosok yang sangat ditakuti oleh ibu-ibu di ranah Minang. Menurut kepercayaan tanah Minangkabau, Palasik bukanlah hantu. Ia adalah manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Penampakan Palasik ini seperti kepala tanpa badan yang melayang untuk mencari makan di malam hari. Sasaran atau target utama dari Palasik ini adalah balita atau anak-anak, baik yang sedang di dalam kandungan, yang sudah lahir, bahkan yang telah meninggal dan dikubur. Sehingga masyarakat Minang percaya bahwa bayi yang baru meninggal, kuburnya harus dijaga selama 7 hari agar terhindar dari Palasik. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa ilmu Palasik ini bersifat turun-temurun hingga pada keturunan ke-7. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasik, kemungkinan besar anaknya pun akan menjadi Palasik. Hal ini dikarenakan Palasik adalah kaum yang sering dikucilkan di tengah masyarakat, sehingga tak ada pilihan lain. Menikah dengan sesama Palasik adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Hal ini berdampak pada keturunan mereka yang diyakini memiliki ilmu Palasik yang sangat kuat dalam dirinya. Akan tetapi, ketika Palasik menikah dengan orang yang bukan Palasik, maka besar juga kemungkinannya ilmu Palasik pada keturunannya akan menurun dan memudar, sehingga tidak semua keturunan Palasik bisa langsung menjadi Palasik begitu saja. Untuk menjadi Palasik, maka ada ritual yang harus dilakukan sehingga ilmu Palasik bisa diturunkan. Palasik sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Ada Palasik Kudungan,
palasik pengisap, dan palasik bangkai. Palasik kudungan atau palasik kepala buntung adalah palasik yang memakan bayi dalam kandungan, sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun dan akhirnya meninggal dalam kandungan. Palasik pengisap. Palasik pengisap adalah palasik yang memakan bayi dengan cara mengisap darah melalui tatapan, bahkan sentuhan, sehingga menyebabkan bayi atau anak yang ditatap atau disentuh menjadi sakit, bahkan meninggal. Dan yang terakhir, palasik bangkai. Seperti namanya, maka palasik bangkai adalah palasik yang memakan bayi yang sudah meninggal dan dikubur. Sehingga masyarakat Minang percaya bahwa bayi yang baru meninggal, kuburnya harus dijaga selama 7 hari agar terhindar dari palasik. Sangat sulit untuk membedakan mana palasik dan mana yang bukan palasik. Hal ini dikarenakan palasik memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia biasa. Bahkan mereka berinteraksi atau beraktivitas layaknya manusia pada umumnya. Namun, kita bisa membedakan palasik dari bentuk fisiknya. Orang yang dikatakan palasik adalah orang yang tidak memiliki cekungan atau parit di antara bibir dan hidungnya. Sementara untuk ciri-ciri dari bayi atau balita yang terkontaminasi palasik akan mengalami kenaikan suhu badan yang drastis, sehingga membuat mereka tak mau tidur, bahkan juga susah untuk ditenangkan. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak, dan ubun-ubun atau ujung kepala mereka akan terlihat cekung. Ujung-ujungnya anak atau bayi-bayi tadi akan menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Masyarakat Minang percaya bahwa ketika sudah terkontaminasi palasik, akan sangat susah untuk diobati. Sehingga jika bertemu palasik, jangan dihindari, tapi bisikanlah pada telinganya bahwa inilah anakmu atau ini cucumu. Masyarakat Minang percaya bahwa dengan berbisik seperti itu, anak atau calon bayi mereka akan terhindar dari palasik. Selain itu, untuk menghindari palasik, maka salah satu cara yang digunakan ialah pergi ke dukun.
Ya, pergi ke dukun. Pergi ke dukun untuk meminta pamuro. Pamuro ini merupakan rempah-rempah yang sudah dihaluskan dan diberi mantra oleh orang pintar atau dukun. Biasanya pamuro digunakan sebagai gelang atau kalung kepada anak-anak ataupun bayi di daerah Minang. Mirisnya, dampak palasik tak hanya terjadi kepada anak-anak ataupun bayi, melainkan orang dewasa yang melihat atau menyaksikan palasik sedang melakukan aksinya pun bisa mengalami gangguan psikis atau gangguan kejiwaan. Untuk itulah, tak ayal jika ilmu palasik mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Palasik masih menjadi sebuah misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan sampai hari ini. Ada yang mengatakan bahwa palasik adalah mitos. Namun ada juga yang mengatakan bahwa palasik itu benar-benar ada, hidup dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan manusia, terkhususnya di ranah Minangkabau. Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah palasik hanya sebuah mitos untuk menakut-nakuti dan mengedukasi? Ataukah palasik itu benar-benar ada dan nyata? Menurut beberapa narasumber dari Minang yang kami wawancarai, mitos atau fakta tergantung dari kepercayaan masing-masing orang dan dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Sebab, seperti kita ketahui, Minangkabau adalah daerah yang beragama tetapi juga beradat. Sisi agama berkata bahwa palasik hanya sebuah mitos, dan bagi orang beragama yang mempercayai palasik disebut sebagai seorang yang musyrik. Walaupun hanya berupa mitos, palasik memiliki nilai untuk mengajarkan wanita menjadi terampil dan ulet dalam merawat anak. Segi adat mengatakan bahwa palasik masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Minang, sehingga banyak karya yang dibuat mengenai palasik, baik dari segi syair, bahkan juga film yang bukan hanya melokal, tetapi juga nasional hingga ke kancah internasional. Ilmu hitam palasik seolah telah melegenda dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Minang, khususnya perempuan atau ibu yang memiliki balita. Dari semua yang telah kami paparkan, menurut Anda pantaskah palasik itu ada? Jika melihat dari sisi okultisme, palasik masuk dalam rangka black magic. Dari semua yang telah kami paparkan, menurut Anda pantaskah palasik itu ada? Jika melihat dari sisi okultisme, palasik masuk dalam ranah black magic atau ilmu hitam. Yang menurut Ki Ageng Pranoto, asal mula black magic itu lahir dari rasa ingin tahu tentang hidup dan bermula dari sebuah pencarian tentang hakikat insan sejati, sedulur sejati, guru sejati, dan sukma sejati. Diturunkan oleh wahyu sejati dan dititahkan melalui sabda sejati. Seperti yang kita ketahui, tujuan seseorang menjadi palasik ialah untuk mendapatkan kehidupan yang sejati atau hidup abadi. Sehingga tepatlah bahwa palasik itu masuk dalam black magic yang menurut Ki Ageng Pranoto sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak. Karena palasik ini memiliki kekuatan magic yang sangat besar, di mana bisa berlaku selama 7 turunan, maka menurut kami sangat sulit ketika terikat menjadi palasik dan menghindar
untuk tidak menjadi palasik lagi. Sehingga meski sudah di zaman modern, suka tidak suka, senang tidak senang, menurut hemat kami, mereka tidak punya pilihan lain untuk tetap menjadi palasik. So, bagaimana menurut kalian? Apakah palasik benar-benar ada ataukah palasik hanya sebuah mitos untuk menakut-nakuti dan mengedukasi? Semua pilihan ada di tangan Anda. Oke guys, terima kasih sudah mau bersama-sama dengan kami untuk membahas dan melihat sebuah misteri dari Tanah Minang, palasik. Percaya atau tidak, tergantung kalian menanggapinya. Kami kelompok 8 berdiri, sampai jumpa, terima kasih dan semoga bermanfaat.